Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mempraktekkan mendiagnosa EMS atau Engine Management System pada mobil. Kebetulan di hadapan saya sudah ada salah satu unit mobil, yaitu Toyota Avanza tahun produksi 2005, di mana Toyota Avanza ini merupakan generasi pertama dari Avanza. Sebelum masuk ke mendiagnosa komponen EMS, perlu saya sampaikan untuk Engine Management System yang diterapkan pada mobil Avanza produksi tahun 2025 ini sudah mengadopsi mesin menggunakan engine elektrik fuel injeksi, di mana bahan bakar akan diinjeksikan langsung ke dalam ruang bakar melalui injeksi atau injektor. Sesuai dengan namanya, electric fuel injection yaitu suatu sistem bahan bakar di mana bahan bakar diinjeksikan langsung berdasarkan perintah dari Exhaust akan mengolah sinyal yang dikirim oleh sensor, kemudian sensor akan memberikan sinyal ke Exhaust akan memerintahkan aktuator mengolah data dari sensor, akan memerintahkan aktuator sesuai dengan kondisi pembacaan sensor tersebut. Langsung saja kita identifikasi untuk sensor-sensor yang ada pada mobil Avanza tersebut. Langsung saja untuk sensor yang pertama. Di sini ya, yang saya pegang ini merupakan MAP. MAP itu Manifold Absolute Pressure Sensor. Fungsinya adalah untuk mendeteksi kevakuman yang ada di intake manifold. Kemudian yang kedua adalah TPS atau Throttle Position Sensor. Di sini Throttle Position Sensor di sini fungsinya adalah untuk membaca pembukaan katup throttle berdasarkan pembukaan dari pedal gas. Kemudian yang ketiga ini adalah ISC atau Idling Speed Sensor untuk mendeteksi putaran idling atau stasioner pada mesin tersebut. Kemudian yang selanjutnya untuk CKP atau Crankshaft Position Sensor itu berada di bawah. Posisinya di bawah, dekat dengan puli pada poros engkol, berada di bawah. Ini yang saya pegang. Ini namanya CKP, Crankshaft Position Sensor. Fungsinya adalah untuk mendeteksi putaran mesin dan untuk mengatur pengapian ya, sesuai dengan siklus pada mesin tersebut. Kemudian sensor yang berikutnya adalah sebelah sini, belakang. Ini adalah sensor knock atau Camshaft Position Sensor untuk mendeteksi posisi dari poros knock. Kemudian yang sebelah bawah lagi, yang di sini ini adalah Water Temperature Sensor, yaitu sensor yang berfungsi untuk mendeteksi suhu atau temperatur pada sistem pendingin. Kemudian untuk aktuatornya di sini bisa diperhatikan. Untuk aktuator yaitu ada injektor. Fungsi injektor ini tadi sudah saya sampaikan, fungsinya adalah untuk menginjeksikan atau mengkaputkan bahan bakar langsung ke ruang bakar. Kemudian di sini ada ignition coil. Ignition coilnya kebetulan pisah sebelah sana, di mana satu ignition coil itu untuk melayani 2 silinder
berdua busi. Kemudian untuk sensor yang lainnya di dalam bawah sana, ya di sana yang berhubungan dengan blok silinder itu knock sensor untuk mendeteksi knocking, ya, atau detonasi knocking, betul, knocking atau suara pada blok silinder. Nah, knocking terjadi karena proses pembakaran yang mungkin waktunya yang kurang tepat atau terlalu maju sehingga menghasilkan knock. Kemudian untuk sensor-sensor itu mungkin hanya itu saja, karena mobil ini kebetulan generasi pertama sehingga untuk sensor-sensornya tidak selengkap untuk mobil yang keluaran terbaru. Langsung saja kita masuk ke dalam mobil. Oke, setelah kita tadi mengetahui letak dan fungsi dari sensor, yang selanjutnya akan saya tunjukkan letak dari ECU. ECU itu adalah Electronic Control Unit. Letak ECU berada di dashboard sebelah kiri. Sebelah kiri di dalam itu letak ECU-nya. Kemudian untuk ODP-nya itu terletak di bawah. Bisa saya tunjukkan sini. ODP untuk menghubungkan dengan scanner. Oke, kita lanjutkan. Untuk berikutnya adalah untuk mengetahui apakah EV pada mobil ini ada trouble atau tidak. Kita coba. Sebelum kita hidupkan mesin, pastikan prospelang dalam posisi netral, kemudian handlem dalam posisi aktif. Kemudian kita on-kan kunci kontak. Pada saat kunci kontak di-on-kan akan terdengar suara mendesis, yaitu menandakan bahwa pompa bahan bakar bekerja. Kemudian di sini bisa dilihat ada beberapa instrumen dalam speedometer. Di sini ada check engine dan di sini ada baterai dan lampu peringatan. Coba kita nyalakan mesin mobil. Ketika mesin bekerja, maka check engine harus dalam kondisi mati. Itu mengartikan bahwa kondisi EV pada mobil tersebut dalam kondisi baik. Oke. Kemudian kita matikan. Coba kita trouble salah satu sensor apakah yang terbaca pada scanner. Kita ambil scannernya dulu. Kita hubungkan konektor pada scanner dengan TV. Dan kita hubungkan ke scanner. Untuk penggunaan scanner, kita harus meng-on-kan dulu kunci kontak.
Setelah kunci kontak on, kita nyalakan scanner. Kita tekan enter. Kemudian ada beberapa tampilan, kita pilih yang nomor 1, vehicle diagnosis. Kemudian kita pilih Japan, karena produk Toyota ini adalah keluaran dari Japan. Kemudian kita pilih Japan Vehicle Diagnosis. Kemudian kita pilih Toyota sesuai dengan merek mobil produsennya. Kemudian kita pilih merek mobilnya, itu Avanza. Kita masuk ke engine, ada engine, anti-lock, SRS airbag, dan immobilizer. Kita pilih yang engine. 16 pin konektor, betul. Kita oke. Kemudian kita enter. Kita masuk ke diagnostic trouble code. Oke. Di sini terdeteksi trouble atau diagnostic trouble pada MAP circuit atau manifold absolute pressure sensor. Oke. Kemudian langkah yang berikutnya, kita melakukan perbaikan. Kita back dulu menggunakan tombol escape. Kita matikan dulu scannernya. Kita on-kan mobil. Kemudian kita lakukan perbaikan pada MAP, manifold absolute pressure sensor. Ternyata soket pada MAP lepas. Kita pasangkan kembali. Posisikan untuk soket terpasang dengan baik. Setelah dilakukan perbaikan, kita coba periksa kembali menggunakan scanner. Kita on-kan kunci kontak. Kita on-kan scanner. Tunggu beberapa saat. Kemudian kita tekan enter. Kita masuk ke vehicle diagnosis. Kita masuk ke Japan karena produk dari Japan. Tunggu bentar. Kita masuk ke Japanese Vehicle. Kemudian kita masuk ke produksi dari mobil tersebut, yaitu Toyota. Kemudian kita masuk ke merek mobil tersebut, yaitu Avanza. Kita masuk ke engine. Kita enter. Ya, enter lagi. Masuk ke diagnostic trouble. Oke, setelah kita lakukan perbaikan tadi, kemudian kita lakukan erase data atau penghapusan data. Kita pencet erase. Kemudian kita pencet yes. Oke. Setelah dilakukan erase, maka tidak ada trouble pada EV pada mobil tersebut. Kemudian kita back, exit. Kemudian kita coba nyalakan mobil. Oke, mohon diperhatikan. Untuk cek engine sudah mati, itu tandanya, itu artinya untuk sistem EV tidak ada masalah. Coba kita cek pada scanner. Avanza, masuk ke engine, 16 pin. Oke. Kita masuk ke diagnostic trouble.
tidak ada trouble. Tidak ada trouble yang terjadi karena sudah dilakukan perbaikan. Itu artinya untuk heavy sudah dalam kondisi baik. Kemudian kita masuk ke current data, pembacaan current dari data Avanza tahun 2005 ini. Oke, di sini ada beberapa current data, diantaranya meliputi ada engine coolant temperatur, itu temperatur dari sistem pendingin. Kemudian ada intake manifold, tekanan dari vakuuman manifold. Kemudian ada engine rev speed, kemudian ada ignition timing, kemudian ada baterai. Karena di sini belum pakai ABS, jadi belum ada hasilnya. Air condition signal off. Mungkin untuk current datanya, data yang dibaca oleh scanner ini tidak lengkap seperti yang dibaca pada pada mobil keluaran terbaru, karena mobil keluaran terbaru itu sensornya lebih banyak, sehingga untuk mobil Toyota keluaran 2005 ini untuk pembacaan current datanya cukup sedikit untuk data yang bisa kita lihat. Mungkin itu aja, kita bisa kembalikan untuk scannernya di posisi off kan. Sebelum kita off kan, kita kembalikan ke tampilan awal. Oke, kita matikan dulu powernya, kemudian kita matikan mesin. Mungkin itu aja untuk identifikasi dari sensor dan EMS, Engine Management System pada mobil Toyota Avanza tahun 2005 ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.